Oke, dalam tutorial kali ini saya akan mengajarkan kembali apa yang sudah saya sampaikan di dalam video sebelumnya tentang membuat formulir secara maksudnya tentang membuat soal pilihan ganda menggunakan aplikasi Google Form. Namun kali ini agak berbeda. eh, Kita akan membuat formulir soal pilihan ganda dengan Google Form, tetapi dengan cara menggunakan akses token. Ya, jadi harus memasukkan token, baru siswa-siswi bisa melanjutkan untuk mengisinya. Nah, seperti biasa kita mulai buka di Drive, kita buat folder yang baru di sini terlebih dahulu, misalnya kumpulan soal. Baik, kita buat kumpulan soal. Oke, ini kita buka, kemudian kita sudah berada di folder kumpulan soal. Nah, kita klik baru, lainnya kita pilih Google Formulir. Nah, oke, ini katakanlah kita akan membuat soal ujian matematika. Deskripsinya terserah, deskripsi apa aja ya. Dan ini namanya ujian matematika. Seperti itu. Baik, ini misalnya kita kasih nama lengkap. Kemudian ini wajib diisi. Lalu di sini kelas misalnya. Kemudian ini wajib diisi juga. Lalu di sini token atau password kayak gitu. Nah, di sini di token atau password ini wajib diisi. Dan ini kita klik di validasi respon ya. Di bagian ininya titik 3 ini validasi respon ya. Ini ada angka, kemudian ini lebih dari bisa juga misalkan kita menggunakan angka ya, atau gabungan, bisa aja teks juga, tapi saya menggunakan angka saja. Misalnya passwordnya itu atau tokennya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayak gitu. Nah, kalau ada kesalahan password, kita bisa memberikan pemberitahuan kepada murid-murid atau siswa kita. Umpamanya di sini token Anda salah, silakan diulangi. Nah, seperti itu. Baik, jadi semua yang akan mengisi soal ini nanti harus memasukkan token ini, baru dia bisa melanjutkan ke soalnya. Nah, setelah begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita klik di bagian ini ya. Ini artinya section ya. Ini bagian pertama, section pertama dari 2 section. Sekarang kita masuk ke section yang kedua. Nah, kalau siswanya belum memasukkan password dengan benar, maka dia tidak bisa melanjutkan ke section yang kedua. Jadi section yang pertama ini keterangannya, ini misalnya ujian matematika, berisi nama dan kelas, dan token atau passwordnya. Tetapi disinilah kita akan membuat soal. Misalkan soal matematika kelas 9. Nah, deskripsinya terserah. Deskripsi Bapak Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, misalnya saya mengcopy dari sini, ya, dari web ini. Banyak siswa, saya ambil soal yang pertama ini. Oke. Opsi 1, kita bisa copy ini. Nah, begitu. A, B, C, D. Ya, kita edit sedikit. Ini ada. Baik. Ini wajib diisi juga. Kemudian kita pilih pilihan ganda lagi. Misalnya hasil dari 64. Kita
copy, kemudian di sini, lalu ini kita copy lagi, kemudian kita pastekan di sini. Baik, tambahkan soal lagi. Nah, misalnya saya mengambil soal yang bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Apakah bisa menggunakan Google Form? Bisa aja, tapi memang ada menulis kode dan sebagainya, tapi kita tidak perlu serepot itu. Kita cukup menggunakan gambar saja, ya. Kita akan menggunakan gambar, misalnya saya mau membuat soal bentuk sederhana dari ini. Kita ambil gambar daripada bagian ini. Kita menggunakan aplikasi snipping tool seperti ini. Nah, kita akan buat baru snipping tool. New. Kita akan ambil di bagian ini. Oke, seperti itu. Nah, ini akan jadikan gambar, file, save as. Kita masukkan di desktop aja. Kita buat folder baru, gambar. Soal nomor apa ya? Saya kasih nama 1 aja di sini. Oke. Kemudian tutup. Lalu ini jawabannya. Di sini pertanyaan, kita ambil gambar. Gambar itu kita akan mengupload gambar, unggah di tab unggah ini, cari di desktop, tadi ada folder gambar. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk sederhana dari. Oke. Sekarang kita kopikan ini. Apakah ini bisa? Nah, bisa ya. Baik. Soalnya seperti itu. Ini sudah ada 1, 2, 3 soal ya. Saya tambahkan 2 soal lagi. Kemudian misalkan, ini. Lihat gambar di bawah ini. Kita menggunakan aplikasi snipping lagi. Ya. Kita akan snip ini. Contoh peringkat 9. Oke. Kita save as. Kita kasih nama 2. Baik. Kita masuk ke soal lagi. Ditambah pertanyaannya dengan gambar. Kita cari lagi yang kedua. Oke. Nah, ini contoh peringkat kelas 9 SMPN 3 dan tentukan sisi panjang AC adalah, jawabannya kita copy saja. Ini kita pastikan di situ. Wajib diisi juga. Tambah pertanyaan lagi. Misalkan saya ambil pertanyaan ini, diketahui. Oke, kemudian ini kita kopikan juga. Wajib diisi. Ya, semuanya pastikan ini wajib diisi. Oke, ini belum. Kita tulis wajib diisi. Oke, baik. Jadi seperti ini. Nah, sekarang ini ada tombol preview, kita bisa lihat. Nah, seperti inilah tampilan yang akan ditampilkan di baik itu di smartphone ataupun di laptop siswi Bapak Ibu. Jadi harus mengisi nama, kelas, dan masukkan tokennya. Kalau passwordnya salah, misalnya 1, 2, 3, 4, saya kasih contoh, nama lengkap Harry. Kelas itu kelas 9 namanya. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Berikutnya, token Anda salah, silakan diulangi. Tambah 5, salah. Kalau belum benar, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini token yang benar. Berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Oh, bentar ya, saya cek dulu. Token, password, angka. Ini enggak, ini udah benar ya. Token 1 2 3 4 5 6 7 8 9, betul ya. AB 2 3 4 5 6 7. Oke. Bukan lebih dari 1 2 3 ya. Sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kesalahannya token salah. Silakan diulangi. Baik, seperti itu. Saya tutup ini dulu. Saya preview lagi. Saya beri nama. Ini Harry. Jawaban Anda ini kelas 9. Tokennya tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Baik. Nah, baru bisa mengisi. Nah, seperti inilah akan ditampilkan di HP atau smartphone atau PC atau laptop siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi di bagian token ini angka yang sama dengan ini, begitu ya. Ini pesannya kalau passwordnya salah, begitu. Nah, jadi mereka tinggal mengisi dan nanti bisa dikirim atau kita bisa kembali lagi ke belakang, seperti itu. Baik, ini cara membuat soal ujian pilihan ganda yang menggunakan akses token. Nah, sekarang kita akan masuk ke setting supaya kita akan memberikan skor pada soal-soal ini. Sebenarnya di video sebelumnya sudah saya berikan caranya, tapi saya akan tambahkan lagi di sini. Ya, di setelan ini kita masuk ke tab quiz. Jadikan ini sebagai quiz. Kemudian rilis nilainya ini terserah. Apakah segera setelah siswanya mengirim, lalu mereka bisa melihat nilai, atau nanti kita kirim secara manual. Saya memilih ini. Dan apakah responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab? Mungkin ini tidak perlu dicentang. Ya. Kita klik disimpan. Nah, setelah disimpan, baru kita bisa lihat di sini ada kunci jawabannya. Misalkan, kunci jawaban ini di A. Kita beri umpamanya di sini 20 poin. Nanti kalau dia mengisi A, maka dia akan dapat nilai 20. Kemudian yang B, kunci jawabannya katakanlah B yang pertanyaan kedua, poinnya katakanlah 20. Ini terserah Bapak Ibu mau mengisi berapa. Yang ketiga, kunci jawabannya itu misalnya D. Ini poinnya juga 20. Selesai. Kemudian yang ketiga, kunci jawabannya itu di pertanyaan selanjutnya jawabannya di D. Nah, ini 20 poin. Selesai. Kemudian terakhir kunci jawabannya di misalnya A. Ini 20. Selesai. Maka kalau siswanya mengisi benar semuanya, maka poin totalnya itu 100. Tapi kalau dia hanya mampu mengisi 1, berarti poinnya hanya 20. Seperti itu. Nah, setelah selesai seperti ini, ya, ini pertanyaan terserah Bapak Ibu mau sebanyak apapun, mau 100 soal atau berapa terserah. Saya memberi contoh hanya 5 saja di sini. Nah, setelah selesai semua, maka kita bisa mengklik di menu kirim ini. Ya, kirim ini melalui email, bisa juga melalui link. Link ini yang dikopikan dan dikirim, diklik kanan copy, di copy pastekan ke WA atau apa, kita bisa perpendek URL-nya menjadi lebih pendek, atau kita bisa menggunakan Bitly yang penyingkat URL, ya. Bitly sebagai penyingkat URL, ya, kita bisa menggunakan ini. Saya akan sign in dengan Facebook saya di Bitly ini.
Nah, seperti ini. Oke, ini tadi soal yang ini link yang panjang, kita kopikan di Bitly, kita create ya, kita pastikan di sini long URL-nya. Nanti akan muncul seperti ini, kita edit mat Pak Heri, misalnya mat Pak Heri. Oke, kita save, link has been edit. Jadi kita bisa mengcopy link ini bit.ly garis miring mat Pak Heri. Ini linknya pendek sekali. Saya buka, mencobanya di browser yang lain, misalnya saya buka di Firefox. Oke, kita pastikan linknya di sini, bit.ly mat Pak Heri ini, terus saya enter. Nah, nanti akan langsung menuju ke link formulir ini, ya seperti itu. Masukkan email, masukkan nama lengkap, kemudian masukkan kelas, lalu masukin token. Setelah benar baru klik berikutnya. Nah, oke, ini tinggal dikirim melalui WA atau apapun. Nah, sekarang yang terakhir kita juga bisa menambah keamanan di formulir ini dengan menambah form limiter di pengaya ini, form limiter yang bisa di-download dari menu titik 3 ini, klik add-on ini, kemudian pilih nama aplikasinya itu form limiter. Ini sudah terinstall, kita tinggal menggunakannya saja. Nanti kalau belum terinstall, Bapak Ibu bisa klik di sini, nanti ada pilih install. Kalau ini karena sudah terinstall, maka menu ditampilkan adalah uninstall. Nah, karena sudah menginstal aplikasi pengaya ini, add-on ini, maka saya tinggal menggunakannya, yaitu di pengaya form limiter. Ya. Jadi mudah sekali. Jadi kita bisa memberikan batasan waktu kepada siswa-siswa, ya. Tinggal diinstal aja. Saya kasih contoh langsung. Saya uninstall dulu supaya kita bisa menginstal aplikasinya. Nah, baik, saya ulangi. Ini tidak ada muncul pengayanya. Saya ulangi. Untuk membuat form limiter, klik di titik 3 ini, lalu pilih add-on. Kemudian kita pilih form limiter, atau bisa cari di sini namanya form limiter. Kayak gitu. Iya, ini dia aplikasinya. Kita klik, lalu pilih install, lanjutkan, kemudian masuk ke email, ya, akun Gmail tadi, klik di sini. Oke, kita izinkan. Tunggu sebentar. Nah, sekarang di aplikasi form limiter telah selesai diinstal. Kita klik di selesai ini. Lalu di samping ini kita tutup dulu. Kita udah melihat form limiter muncul di samping soal ini. Kita bisa membatasi di date and time. Misalnya soal ini hanya bisa diisi sampai tanggal 31 bulan Maret 2020 jam 10 pagi umpamanya. Lalu kita set. Jadi lewat dari tanggal dan jam ini, siswa-siswi Bapak Ibu tidak punya akses untuk mengisi soal ini lagi. Dan ini yang pesan yang akan ditampilkan saat mereka terlambat mengisi. Misalnya kita tampilkan, maaf, Anda tidak punya kesempatan mengisi soal lagi. Silahkan hubungi guru kamu, misalnya. Oke. Kemudian dicentang email form owner when submission are closed. Ini artinya form limiter ini akan mengingatkan kita bahwa formulir ini atau soal pilihan ganda ini sudah habis waktunya, kayak gitu. Jadi mereka akan mengirim email secara otomatis ke email kita mengingatkan bahwa form ini sudah habis masa waktunya. Bisa dicentang, bisa tidak.
lalu klik di set and enable, gitu, set and enable. Misalkan saya kasih contoh ya, date and time, ini tanggal 30 jam 12.35 PM. Set. Kita lihat ya sebentar lagi 12.35 ini. Kita coba di Firefox tadi. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini juga bisa menggunakan number of form response ya. Kita menggunakan number of form response. Misalkan siswa kita ada 30 orang, kita bisa mengisi dengan angka 30 saja di sini. Atau siswanya hanya 25, jadi setelah 25 orang yang mengisi, maka yang ke-26 itu tidak bisa lagi. Nah, sekarang udah 12.35, kita cek formulirnya ini apakah bisa diisi. Saya tutup dulu. Ya, saya copy tadi, ini soalnya. Pastekan di sini, kita enter. Oh, sepertinya ada kekeliruan ya. Di ini, date and time. Tanggal 30 bulan 3, select time-nya jam 12.30 PM. Saya set. 12.40 PM. Oke. Nanti tunggu 12.40 baru bisa. Nah, like ini pemlimiternya. Nah, jadi nanti jam 12.40 masih cukup lama ya. Masih 4 menit dari sekarang. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tambahkan saja soal-soalnya. Saya ulangi lagi, misalkan soal yang akar-akar kuadrat seperti begini. Kita bisa tambah dengan menggunakan gambar, ya. Tambah soalnya dengan gambar dan menggunakan aplikasi snipping tool, ya. Ini new, kemudian bentuk sederhana dari ini kita snip, potong. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita save as. Kemudian kita kasih nomor 3 umpamanya. File ini, lalu kita masuk ke form, kasih gambar yang nomor 3 umpamanya. Seperti itu. Baik, bentuk nilai sederhana dari ini. Nah, jawabannya kita copy. Oke, wajib diisi. Nah, ini pertanyaannya ya. Di dalam bentuk gambar pertanyaannya. Kita cari lagi soal-soal yang lain. Ini umpamanya snipping. New. Kita ambil ini. Tapi ini tidak perlu di snip ya. Nah, tabel ini aja kita snip. Lihat tabel di bawah ini. Oke. Save as. Katakanlah ini 4. Oke. Save. Masukkan di sini. Kita tambah soalnya dengan gambar nomor 4. Oke. Nah, ini jawabannya. Kita bisa tambahkan ini di atas ini.
Ini sebenarnya udah yang nomor 1 tadi ya. Lalu kita klik di sini, opsi wajib diisi. Nah, kunci jawabannya, misalnya ini nomor poinnya 20. Selesai. Lalu yang ini tadi, kunci jawabannya di D. Katakanlah nilainya 20 kalau mengisi dengan benar. Selesai. Ini semua udah ya. 20 poin. Ini juga 20 poin. Dan ini juga 20 poin. Ini juga 20 poin. Berarti sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soal di sini. Nah, kita preview. Oke, seperti ini previewnya. Di sini, copy. Kenapa timernya tidak berfungsi ya? Ini sudah posisi on. Baik, respon tidak menerima tanggapan. Oke, ini seperti ini ya. Coba kita cek tampilannya. Nah, ini dia. Maaf, Anda tidak punya kesempatan mengisi soal lagi. Silakan hubungi guru kamu. Jadi di tab respon ini kita bisa memilih tidak menerima tanggapan lagi, kayak gitu. Dengan parameter jam sekian, kayak gitu. Nah, inilah tadi cara-cara untuk membuat soal pilihan ganda menggunakan Google Form yang dibuat dengan akses token. Jadi kalau tokennya salah, maka siswa juga tidak bisa melanjutkan ke menu selanjutnya. Kayak gitu. Jadi jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar di bawah saja. Namun jika tidak keberatan, saya mohon teman-teman, Bapak Ibu bisa membantu subscribe di channel saya dan bisa mengklik like juga. Dan jika berkenan di-share ke sosial media Bapak Ibu masing-masing supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.